Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia 93,3 FM Sonora Bandung. Setelah tadi Anda ikuti Sonora Pagi bersama Sonora FM Jakarta ya. Ada isu yang menarik juga tentang cukai rokok. Dan tampaknya juga ya sebagian besar punya opini ternyata itu nggak cukup efektif juga kalau berniat mau menurunkan jumlah perokok gitu ya. Jadi berapapun harga rokok itu pasti aja dibeli karena ada nyandunya. Nah, yang pasti kita masih terkait juga dengan kesehatan di hari Rabu ini, di hari ketiga di bulan Februari 2021 yang biasanya Anda simak mungkin yang memandu ada Mbak Ita gitu ya. Tapi kebetulan untuk edisi hari ini Hakim temani Anda dan tentu bersama narasumber dari Rumah Sakit Santo Yusuf kali ini yang akan melengkapi obrolan kita masih seputar kesehatan. Berkaitan juga dengan si COVID kalau boleh saya bilang. Karena apa? Kita akan bahas terkait dengan bagaimana caranya lebih ke mencegah lah gitu ya, preventif, mencegah lebih baik tentu daripada mengobati. Dan bagaimana caranya supaya kita memiliki imunitas yang baik, terutama di masa pandemi ini ya. Supaya apa? Ya diantaranya selain supaya bisa terhindar dari virus corona, tapi juga tentu dari penyakit-penyakit lain tentunya ya, imunitas itu. Baik, saya ingin langsung saja perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Sonora. Dan tampaknya kali ini saya jadi juragan minyak karena ini narasumbernya perempuan dua-duanya. Cantik-cantik lagi, aduh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hakim Damang. Alhamdulillah. Saya juga udah gak ketemu ya. Udah lama ya kita yang ketemu ya. Bisa ketemu lagi tapi bersyukurlah bisa silaturahmi lagi. Nah, yang pasti itu suaranya Mbak Lastri. Oh iya. Apa kabar Mbak Lastri? Alhamdulillah sehat. Ya. Ya, yang pasti di promosi kesehatan ya Rumah Sakit Santo Yusuf. Sekali ya, nggak lupa Mas Hakim. Oh iya, pasti ya. Rumah Sakit Santo Yusuf itu yang ada Jalan Cikutra. Iya, nomor 7. Nomor 7. Caket Pasar. Nah, dekat pasar apa itu namanya? Pasar Cicadas. Pasar Cicadas gitu ya. Jadi bukan Cikutra dekat Taman Makam Pahlawan Cikutra, bukan ya, Jalan Cikutra itu, tapi di situ ya. Iya. Banyak yang suka ketuker. Oh, Jalan Cikutra itu Taman Makam Pahlawan Cikutra, padahal jauh itu ya di situ ya. Agak relatif jauh. Iya. Oke, melengkapi obrolan kita di pagi jelang siang inilah ya. Ya Mbak Lastri ya. Iya. Ada ahli gizi yang sudah hadir. Silahkan diperkenalkan. Mangga. Ya, perkenalkan nama saya Hawadia, ahli gizi dari RS Santo Yusuf. Mbak Hawadia. Hawa itu perempuan kan gitu ya. Kaum Hawa, namanya Hawadia, ahli gizi dari Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Mbak Hawa, saya panggilin Mbak Hawa atau Mbak Dia atau Mbak Hawadia aja ya? Boleh yang mana aja. Oke, yang pasti terkait dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas kita di masa pandemi khususnya ya, barangkali ya, pandemi sekarang ini. Dan tentu ketika kita meningkatkan imunitas, ya tentu bukan hanya menangkal virus corona katakanlah ya, tapi juga bisa jadi ya penyakit-penyakit lain juga kita bisa tahan lah gitu ya, gitu ya. Cuman masalahnya kan itu sering kita dengar, tapi caranya gimana gitu kan. Banyak orang yang masih belum paham juga, atau justru ada yang sudah melakukan tapi kurang tepat misalnya ya. Tapi yang jelas di masa pandemi ini nih Mbak Hawa, memang harus ekstra ya, imunitas kita harus bangun gitu di tubuh kita atau gimana? Jadi kalau misalkan untuk selama di pandemi COVID kan memang banyak nih perubahan-perubahan dalam kehidupan kita nih. Misalkan jadi lebih sering cuci tangan, atau misalkan kita megang apa langsung cuci tangan, atau misalkan menggunakan hand sanitizer. Nah, salah satunya itu memang imun tubuh itu melawan virus atau bakteri atau mikroorganisme nih. Nah, salah satunya pola makan yang penting. Nah, kalau misalkan dari Kemenkes sih memang disarankan kan 3 ya, makanan bergizi seimbang, kemudian mencuci tangan, air mengalir dan sabun. Air mengalir pakai sabun ya. Betul. Nah, terus kemudian aktivitas fisik nih, seperti misalkan olahraga 3-5 kali seminggu, atau misalkan 2 kali lah misalkan gitu. Nah, kalau misalkan untuk pola makan itu memang kan gizi seimbang ya. Sebelumnya memang
kita pernah dengar mungkin ya 4 sehat 5 sempurna nih slogannya. Yeah. Tapi kan slogan lama tuh. Iya. Sudah lama sekali untuk 4 sehat. Bertambah sekarang gitu atau gimana? Oh, jadi banyak sekarang. Jadi 10. Kalau misalkan untuk gizi seimbang sih memang ada 10 pesan ya sebenarnya. Sebenarnya kalau gizi seimbang itu sebenarnya susunan makan yang sehat nih, yang sehari-hari yang diyakini cukup untuk mencukupi kebutuhan gizi dalam sehari. Nah, kalau misalkan sebenarnya sih ada 4 pilar ya. Yang pertama itu mengonsumsi makanan yang beragam, kemudian Coba ayo. Memperlakukan perilaku sehat, hidup bersih nih. Misalnya, pola hidup sehat gitu ya. Betul, pola hidup sehat. Cuci tangan gitu ya. Kayak gitu. Kemudian aktivitas fisik, entah itu olahraga atau misalkan aktivitas fisik seperti biasa, misalkan nyapu-nyapu atau misalkan jalan santai. Kemudian intinya badan mesti bergerak lah ya gitu iya, ya gitu. Betul, selain itu juga. Kemudian memantau berat badan nih. Kalau misalnya untuk pola gizi seimbang sih sebenarnya yang pertama pola makan dulu teratur. Pola makan. Betul, misalkan. Yang teratur itu seperti apa? Kalau misalnya untuk pola makan teratur itu memang tetap 3 kali sehari, pagi, siang, sore nih. Pagi sarapan. Ya. Kemudian nanti jam 10 snack nih, cemilan. Kemudian nanti makan siang itu snack makan siang jam 12 sampai jam 1. Nah, nanti kemudian jam 3 atau jam 4 sore sudah snack lagi atau cemilan lagi. Nah, kalau untuk makan malam biasanya sih di bawah jam 8 ya gitu. Jadi di bawah jam 8. Betul, jadi 3 kali makan utama, 2 kali snack. Kalau sarapannya lupa mau digabung sama siang jadi brunch gitu. Itu tuh bener gak sih? Bahwa bisa gak sih? Atau kebalikannya kadang-kadang nggak sarapan siangnya. Siangnya makanya jadi satu brunch, jadi breakfast and lunch gitu kan. Jadi brunch gitu. Itu secara ini memang gimana? Cuman istilah aja tuh gimana sih? Sebaiknya sih sebenarnya memang makan pagi atau sarapan sesuai waktunya ya gitu. Kan kalau misalkan sarapan juga kan nggak harus makan nasi ya. Ada pengganti misalkan ubi atau kentang atau singkong atau misalkan roti lah yang paling gampang atau kue-kue itu kan sudah cukup sebagai sarapan nih. Yang penting ngeganjal aja lah kalau gitu. Sebenarnya kalau misalkan ada nih yang pengen yang gampang, misalkan lontong, boleh sih, tapi kan dengan gorengan tuh. Biasanya kalau Sunda kan sama gorengan ya. Kalau misalnya paling kalau gorengan paling 2 atau 1 lah. Gitu. Kupat tahu misalnya, terus kupat tahu boleh. Toppingnya bala-bala gitu kan. Itu boleh. Ya. Sebaiknya dihindari yang gitu ya. Iya, boleh sesekali ya. Sesekali ya. Jangan tiap hari juga ya. Aduh, jadi kadang-kadang ya ada yang sarapan itu intinya adalah bisa ada asupan makanan, gizinya cukup karena bisa jadi amunisi kita buat beraktivitas kan gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi kalau siang mungkin porsinya bisa lebih besar lah gitu ya. Kalau makan siang. Makan siang bisa sih sebenarnya, cuma nanti kalau untuk dimakan malamnya juga jangan terlalu banyak juga. Gitu. Tapi kan kalau misalkan untuk gizi seimbang itu kan tetap harus ada karbohidrat, nasi atau misalkan hewani nih, entah itu ayam atau telur, nabati, kemudian sayur sama buah. Itu memang harus ada. Kalau misalkan susu mau boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Kayaknya kalau susu faktor kebiasaan juga kalau sarapan ya. Ada yang nggak cocok sama perut gitu. Saya termasuk yang nggak cocok. Gimana caranya supaya bisa cocok pagi-pagi minum susu? Sebenarnya kalau misalnya susu kan ada banyak pilihan ya. Misalkan ada susu sapi atau misalkan susu kedelai. Ya, betul. Itu kan dari kacang-kacangan juga boleh. Oh gitu. Jadi bisa dicoba aja itu ya. Banyaknya. Soalnya larinya biasanya ke perut gitu. Pagi-pagi minum susu. Malah sering gitu gak sih? Enggak dong, saya susu apapun masuk. Gitu. Aduh, tapi bener ya kalau tenaga kesehatan itu mau tidak mau jadi terbawa ke ini ya. Ke lifestyle gaya hidup gitu ya, pola hidup sehat dan seterusnya. Apalagi kan di sekarang pandemi gini, kita benar-benar harus strict loh masalah asupan makanan itu. Kita tenaga kesehatan yang langsung kontak langsung dengan pasien COVID itu harus kondisi badan mesti prima ya, fit ya. Satu-satunya memang pola makan. Udah aja itu dulu. Iya, betul. Harus udah jadi prinsip ya. Iya ya, mulai pola dari makan. pola Makan aja. Oke. Tapi kalau untuk makan juga berarti bukan makan yang macam-macam, misalkan jadi banyak makan yang berlemak gitu. Makannya tetap harus makan sayur sama buah kayak gitu juga. Oke. Makanan pendamping bukan pendamping ya, camilan atau apa kayak kayak sekarang kan banyak jenis-jenis makanan yang tren gitu loh, bahwa
ada itu tren, tapi kita belum tahu kan itu bergizi atau tidak gitu ya. Banyak banget lah, ada seblak misalnya gitu ya, terus ada cilor lah atau apalah gitu, tapi itu jajanan-jajanan seperti itu loh. Apa saran Mbak Hawa sebaiknya kalau buat mereka yang mau mengonsumsi yang begitu-begitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk seblak nih ya, kan biasanya suka dijadikan cemilan ya. Sebenarnya kan kalau seblak lebih banyak karbohidrat nih. Karbonya ya. Jadi kan lebih untuk sebagai pengganti nasi lah. Cuman bukan berarti saya udah makan seblak jadi nggak makan, enggak gitu juga. Misalkan kalau pengen makan seblak atau cilor kayak gitu paling jadi cemilan tapi sesekali aja. Sesekali. Seminggu sekali atau misalkan 2 minggu sekali itu. Jangan sehari sekali gitu. Jangan. Itu setiap hari. Setiap hari ya. Kalau misalkan untuk kayak mie instan juga sama kan ya. Jadi maksudnya nggak terlalu sering nih, karena kan mie instan biasanya kalau malam-malam hujan kan, sekarang lagi musim hujan, pasti kan pengen tuh misalkan makan mie kuah atau gimana. Sebenarnya sih sudah mulai dibatasi. Jadi sekali aja. Sarapan mie instan boleh-boleh aja, Mbak. Kalau sarapan mau mie instan kan suka ada tuh mie goreng. Aduh, pakai nasi lagi gitu. Karbo. Itu karbo aja ya gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan udah ada salah satu nih, misalkan makan mie misalkan, itu kan sebaiknya jangan tambah lagi kayak misalkan pakai nasi gitu, karena kan sudah double. Namanya sayur kali ya. Iya boleh, nambah sayur atau telur itu boleh, atau tahu putih. Itu lebih baik ya gitu ya. Jadi pilihlah salah satu gitu ya. jangan semuanya, karena kan itu juga ya dampaknya buat tubuh juga kan, terlalu banyak asupan karbonya ya, kurang baik. Tapi kalau kecenderungan nih Mbak Hawa, kalau mungkin sempat mencermati juga sekarang kan masa pandemi, orang katakanlah banyak yang stay at home, work from home gitu kan. Angka obesitas jangan-jangan tinggi juga ya kayaknya, potensi ke situ. Karena kan di rumah aja main gadget lah ya, nonton atau drakor gitu kan, sambil ngemil. Itu bisa memicu juga obesitas jangan-jangan. Iya sih bisa, karena kan memang di rumah terus nih ya. Memang kan anjurannya makan. Tapi makannya dari 3 poin yang tadi memang kan pola gizi seimbang tuh dengan makan. Nah, selain makan juga diimbangi dengan olahraga. Olahraga di rumah gitu. Iya, olahraga juga tidak harus ke stadion atau kemana gitu ya. Toh kalau kalau goes misalnya lebih banyak selfie-nya dibanding olahraga sekarang nih. Jadi kebanyakan cuma ikut-ikutan aja kan gitu kan. Oh, senang bergaya aja gitu. Jadi banyaknya olahraganya sambil selfie-nya, bukan goesnya gitu. Oke, sahabat Sonora, boleh tanya-tanya juga, interaksi kita ngobrol di sini seputar meningkatkan imunitas begitu ya, terutama di masa pandemi ini, paling tidak untuk mencegah juga terpapar COVID-19 dan juga penyakit lain ya, Mbak Hawa ya, Mbak Lasri ya. Supaya kita bisa tetap sehat. Nah, itu baru terkait dengan pola makan ya yang kita baru bahas. Nah, ada juga anggapan nih Mbak Hawa terkait juga dengan ada minuman yang bisa meningkatkan imunitas juga. Tapi minuman seperti apa nanti dibahas ya. Itu dan yang pasti sahabat Sonora boleh tanya-tanya di SMS dan juga WhatsApp ya, 0811 190 1827, silakan aja. Atau telepon juga kami buka di 022 426 1666 ya. Dan sebelum break, satu informasi dulu buat Anda sahabat Sonora yang ingin punya penghasilan tambahan ya, penghasilan baru di bisnis trading forex dan juga komoditas. Anda bisa ikuti kelas trading emak trader di 6 Februari 2021 ya, 3 hari lagi. Kemudian itu mengusung tema business opportunity, dan juga di 7 Februari 2021 ya dengan tema technical analysis, tempatnya di Hotel Holiday Inn di Jalan Pasteur Kota Bandung. Dan kelas trading ini terbagi 2, ada kelas semi private newbie, ini untuk pemula dan sekaligus untuk membuka wawasan peluang di bisnis trading forex dan komoditas. Serta ada juga kelas semi private technical analysis, ini untuk para trader yang ingin tradingnya lebih profitable ya. Nah, silakan peserta bisa mendapatkan ilmu teknik analisis yang benar dan sekaligus tepat ya untuk terjun di dunia trading seperti apa. Dan tentu dengan bekal ilmu yang mumpuni, peserta juga bisa terhindar dari oknum-oknum yang melakukan penipuan di bisnis investasi, terutama ketika melakukan trading. Dan info lanjut sekaligus pendaftaran, Anda bisa hubungi Fitri Diani di 0817 216 980 ya. Sekali lagi Fitri Diani di 0817 216 980. Kami segera kembali.
93,3 FM Sonora Bandung. Kita lanjut lagi sahabat Sonora. Dan yang pasti Anda boleh interaksi juga di SMS dan juga WhatsApp ya, 0811 190 1827. Dan topik kita berkaitan dengan meningkatkan imunitas di kala pandemi tentunya ya. Bersama narasumber ada ahli gizi Mbak Hawadia, kemudian Mbak Lasri juga dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung yang ada di Jalan Cikutra nomor 7. Jadi itu dekat banget sama Pasar Cicadas ya. Nah, silakan Anda bisa tanya-tanya sekali lagi di SMS dan juga WhatsApp ya, 0811 190 1827. Oke, sebelum lanjut, terkait juga dengan tadi yang agak tertunda, minuman-minuman yang bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Tapi saya ingin tanya dulu, kan Mbak Lasri bahwa dia kerjanya di rumah sakit nih, Rumah Sakit Santo Yusuf. Tentu pengamanan dirinya atau imunitasnya kayaknya sangat berbeda dong sama saya nih misalnya kan. Saya bekerja bukan di rumah sakit gitu. Itu seperti apa sih kalau misalnya kewaspadaannya gitu loh? Karena kan termasuk yang berisiko tinggi kan gitu. Iya, betul. Seperti apa Mbak Lasri bisa cerita? Sebetulnya kalau misalkan kewaspadaan, ada yang kewaspadaan standar, ada kewaspadaan yang transmisi gitu ya. Yang standarnya aja yang saya jalankan, yang pada saat kita tidak kontak langsung dengan pasien yang COVID, kita pakai kewaspadaan standar aja. Yang standar apa? Yang protokol kesehatan yang kita ketahui nih sekarang nih selalu pakai masker. Dah, maskernya juga yang benar. Nah, bukan sekedar masker ya. Itu. Bukan sekedar model yang bagus gitu ya, tapi dia filternya bagus kayak gitu ya. Nah, yang kalau masker kain juga yang triple itu. Jangan yang 3 lapis ya. Kalau bisa mah jangan yang 1 lembar, apalagi yang scuba yang udah ditinggalkan. Yang scuba itu kan tipis ya. Kalau scuba kan kalau ditarik pori-porinya nggak buka. Iya, ya, itu udah lebar. Kalau bisa sekarang sih memang, apalagi kalau ke rumah sakit pakailah masker bedah. Masker bedah ya, masker medis itu yang hijau, yang sekarang gitu dipakai ini mah KN95. Ini KN95. Ini di atasnya masker bedah. Oke. Nah, standarnya pakai masker bedah lah gitu kalau keluar rumah, yang standar. Terus yang kedua, proteksi diri saya juga, cuci tangan, pakai udah megang apa-apa ya kan, udah ini prinsip dan udah megang apa-apa cuci tangan, dah weh, walaupun itu kita tahu itu bersih, cuci tangan ya. Udah megang nih, saya nih pegang ini, nanti saya harus cuci tangan. Ini kan bersih padahal ya, nggak ada. Terus udah gitu cuci tangan pakai air mengalir ya, pakai sabun. Kalau tidak ada ya udah hand sanitizer. Tapi berapa kali hand sanitizernya? Jadi saya melenceng dulu ya dari gizi. Sedikit untuk kebersihan ya, lebih ke ya kan tadi ada yang prinsip yang harus dijalankan, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Walaupun pola makannya baik, udah gizi seimbang, udah seimbang. Tapi kita perilaku hidup bersih sehatnya tidak dijalankan. Jadi rasanya kurang adekuat ya, kurang maksimal si pola makannya ya. Nggak cuci tangan, makan nih, ini seimbang, tapi saya nggak cuci tangan. Makanlah masuk ya, kitanya sakit tetap. Kan? Benar ya. Harus didukung juga dengan perilaku yang lain gitu ya, sering cuci tangan juga gitu, asupan baik. Biasakan juga sering cuci tangan, jaga kebersihan gitu ya. Iya, habis hand sanitizer itu 5 kali hand sanitizer wajib cuci tangan, pakai air mengalir dan sabun. Oke. Harus ingat. Dan itu mah udah kebiasaan baru yang udah harus kita jalankan sehari-hari. Itu kewaspadaan standarnya 2 ya. Tadi masker, cuci tangan, dan tidak jaga jarak nih, maksudnya jaga jarak. Berapa jauh sih minimal teh? Orang bilang 1 meter katanya kalau ngobrol sama orang. Kalau misalkan pakai masker nih, kalau saya menerapkan 1,5 meter. Segini 1,5 meter ya? Bermasker? Ya, bermasker ya. Oke. Ya, 1,5 meter. Nah, kalau misalkan tidak pakai masker, 10 meter ini. Lebih aman ya. Nah, kumanya itu ngobrolnya gimana caranya nggak Nah, kalau nggak pakai masker nih kayak gini nih, kadang-kadang ada satu titik lengah yang harus kita perhatikan. Nah, ini titik lengah apa? Kita sama kerabat aja. Ya, teman orang dekat yang kita ya. kenal, teman dekat, teman kantor, tahu riwayatnya, kesehariannya. Udah kenal ya keseharian. Nih, kita harus perhatikan, jaga jarak. Kita makan, lagi makan, terapkan 2 meter lebih. Makan siang nih bareng nih, kan kita nggak pakai masker nih. Nah, 2 meter, walaupun ini ada teman kerja saya lah, dia nggak sakit, yakin nggak sakit. Masker dibuka, yuk kita makan bareng. Ya, kita harus yakin nih bahwa dia dan saya ada 2 meter, karena kita sudah
membuka masker untuk makan kan. Nah, itu hati-hati. Memang sebetulnya jangan makan bareng sih sebetulnya ya. Baik. Tapi kalau meja masing-masing aja. Bergantian lah. Kalau istirahat makan bergantian ya gantian dulu, saya makan duluan. Jadi maskernya dibuka duluan ya. Gitu. Ya, itu 3 prinsip sebetulnya kewaspadaan standar. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu kan kayaknya udah dikenal ya. Iya, itu. 3M malah sekarang jadi 5M itu ya. Ada nambahin lagi gitu. Tidak berkerumun ya kan? Ya itu. Terus kalau yang kita secara medis ya, itu standarnya. Kalau udah berhubungan dengan orang COVID ya sudah standarnya standar yang full face, yang pakai hazmat itu, pakai skort, itu udah standar bahwa ini yakin orang ini udah positif. Nah, itu standarnya yang harus kita lakukan. Waduh. Tapi semuanya dibuat ringan, Mas. Nah, kan, jangan dibuat berat dan itu bikin stres ya. Iya, betul. Itulah intermezzo lah ya. Aduh, bener-bener nih. Tapi saya salut, apresiasi lah buat siapapun, Mbak Lasri, Mbak Hawadia, mereka yang bekerja di layanan kesehatan ya, rumah sakit, puskesmas dan seterusnya gitu ya. Karena ya mau tidak mau berisiko tinggi. Iya. Tapi kan tugas gitu ya. Harus dihadapi. Dan tetap ada solusinya lah gitu ya. Tetap hadapi. Apalagi kita masyarakat yang bukan bekerja di layanan kesehatan ya, mesti belajar dari situ kan, gitu ya. Oke, ini ada interaksi di jeda lagi nih soal minuman meningkatkan imunitas dari Pak Sugi. Saya langsung bacakan ya, Mbak Wadia ya, Mbak Lasli ya. Selamat pagi, saya mau tanya, saya seorang bapak 52 tahun. Meskipun sudah makan malam, tapi malam hari saya sering ngemil. Apa aja yang ada, roti, buah, gorengan, sambil minum kopi instan. Kopi yang plus gula itu ya gitu ya. Kalau nggak ngemil perut kurang nyaman. Habis itu gosok gigi baru tidur ya. Mohon saran bagaimana kebiasaan ini, Pak Sugi Cijerah. Langsung deh Mbak Hawadia nih. Ya, halo ya Pak Sugi. Semoga selalu sehat ya di sana. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk di atas jam 8 nih, karena kan untuk cemilan ya biasanya. Sebenarnya kalau misalkan masih lapar sih masih boleh ya. Tapi jenisnya pun diperhatikan. Misalkan rotinya 1 potong nih, misalkan roti tawar 1 lembar aja. Atau misalkan itu buah masih boleh. Nah, sebaiknya sih yang dihindari tuh gorengan, kemudian kopi. Kopinya mungkin sudah mulai dikurangi. Kopi ya. Tapi kopi ya. Pak Sugi ada temen, tenang aja. Iya. Aduh. Jadi katakanlah begini, makan malam tuh jam 7 lah ya. Iya, boleh. Jam 7 malam. Oke, makan, kita kenyang. Ada masuk buah-buahan ya buat dessertnya. Kemudian next lagi ada camilan yang bisa dikonsumsi agak lapar nih, jam 10 lah misalnya kan. Misalkan, ya. Nah, itu sarannya apa tadi? Makanan jenis apa Mbak Hawa? Misalkan tadi buah saja sih sebenarnya, kalau buah ya, betul, bagus buah ya aja. Karena kan maksudnya nggak terlalu berat juga tuh, kemudian kan tinggi mikronutrien tuh. Nah, itu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti karena boleh jadi misalkan 1 buah atau 2 buah sendiri gitu kan. Berapa potong nih? Misalkan setengah buah aja. Misalkan mangga saja ya. Misalkan mangga itu setengah buah, atau misalkan lagi pengen lengkeng nih, lagi musim misalkan atau lagi musim rambutan, paling 3 sampai 4 buah. Kalau diganti jus gitu buah-buahannya bisa ya? Nah, misalkan jus boleh. Cuma 3-4 Cuma 3 atau 4 buah kalau lengkeng atau rambutan. Wah, itu segitu. Wah, itu nggak kerasa. Pak Sugi. Paling kalau misalkan mau susu juga boleh. Misalkan di jus susu, itu ya. boleh. Oke, gitu. Jadi bukan 3 ikat itu. Bukan 3 ikat. Jangan setengah kilo, jangan lupa. Kalau buah-buahan nih, kalau malam hari ada yang perlu dihindari nggak sih? Kalau buah-buahan nggak ada ya? Sebenarnya sih kalau misalkan untuk buah-buahan yang dihindari paling durian sama nangka ya, karena kan itu bergas tuh. Takutnya nanti kalau misalkan tidur nanti bangun jadinya nggak enak perut nih, sakit perut, atau misalkan jadinya mual gitu. Ya. Suka gitu sih. Nangka, durian ya? Nangka, durian. Atau misalkan makanan-makanan misalkan buah-buah yang belum matang nih, misalkan jeruk masih asam sekali kita makan kan perih tuh nanti ke lambungnya. Ke lambung ya, betul ya. Nah gitu. Kemudian minum kopi instan. Itu kan sekarang banyak banget tuh ya. Itu udah ada plus gulanya juga di situ gitu ya. Apa saran Mbak Hawa? Kalau misalkan sekarang nih apalagi anak muda ya, biasanya kan suka nongkrong di tuh ngopi-ngopi cantik kan gitu kan. Cantik.
Sebenarnya sih kalau untuk kopi sesekali boleh, misalkan dalam artian seminggu 2 kali atau misalkan 3 kali, atau misalkan yang nggak bisa banget nih sehari sekali masih boleh, tapi tetap harus makan dulu. Kemudian jangan lebih dari itu. Misalkan satu hari minumnya 3 kali, minum 3 gelas kopi nih, kalah atau makannya 3 kali, masa kopi juga 3 kali. Mending sekali aja. Gitu. Jadi dalam satu hari itu sebaiknya ngopi itu 1 kali aja. 1 kali. Kalau nggak bisa, misalkan kan harusnya kan seminggu 3 kali atau 2 kali nih. Tapi dia nggak bisa nih, misalkan saya kalau nggak minum kopi sehari, pusing atau apa. Kan ada gitu yang begitu. Padahal itu sugesti ya. Iya, itu sugesti kan. Ya. Sebenarnya sebaiknya sedikit-sedikit aja, atau misalkan setengahnya. Jadi misalkan 1 gelas setengahnya aja nggak habis kan ya, itu boleh. Atau misalkan minum susu yang ada kopinya sedikit nggak apa-apa. Atau diganti dengan teh manis atau teh biasa itu boleh. Oh itu ya. Jadi bukan bangun tidur terus ngopi gitu ya. Makan dulu baru ngopi. Makan dulu. Jadi isi dulu perut, ya baru ngopi. Karena kopi itu kan ada yang bilang katanya manfaatnya meningkatkan supaya bisa ini semangat katanya. Iya, karena kan dari kafeinnya nih. Kafeinnya ya. Sementara kalau misalkan beberapa kafein itu kan memang menurunkan imunitas nih, kayak alkohol, kemudian soda-soda itu kan nggak boleh nih. Misalnya makanan-makanan yang sebaiknya dihindari nih, ada alkohol, kemudian makanan yang terlalu gurih itu keripik atau misalkan kerupuk, makanan kemasan, kemudian kafein tadi seperti kopi atau minuman bersoda. Nah, terus makanan-makanan yang terlalu manis nih, misalkan kayak minuman kekinian kan manis banget ya. Itu juga sebaiknya sudah mulai dihindari. Karena gula itu ya. Gula, kemudian kafeinnya juga tinggi. Kemudian kalau misalkan untuk makanan yang tinggi lemak nih, makanan fast food atau misalkan minum makanan kemasan sebaiknya sudah mulai dihindari. Sesekali boleh. Maka tadi kan saya bilang ya, misalkan makan itu harus, tapi bukan berarti karena lagi pandemi jadi makannya segala yang macam-macam, yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam, itu kan sebaiknya sudah mulai dihindari. Sesekali boleh. Sesekali aja ya, boleh. Jangan terlalu sering aja. Seminggu sekali gitu ya? Ya boleh. Gitu seminggu sekali lah. Lagi weekend gitu. Seafood lah sekali-kali gitu ya. Kesananya ya balik lagi gorengan lagi. Gorengan lagi. Itu gizi Pak. Aduh. Oke, itu Pak Sugi ya. Jadi sebaiknya ngopi, apalagi kopi instan ya, itu mungkin dikurangi ya gitu ya, sebaiknya ya gitu. Jadi boleh tapi jangan terlalu sering juga lah gitu ya. Oke, ya memang yang serba terlalu itu nggak baik ya rupanya. Yang kurang juga nggak baik. Oke. Nah ini masih berkaitan sama minuman tadi. Kalau minuman bersoda itu sebaiknya kalau minum di malam hari tadi ya, selepas ini terus minuman bersoda, cukup baik nggak minuman bersoda buat tubuh kita, atau sebaiknya kapan yang baik? Sebaiknya jangan minum soda ya. Gitu ya. Ya sebaiknya jangan sih, karena kan amat dampaknya apa buat ini? Bisa ke lambung, bisa kan ya? Tinggi manis tuh, terlalu manis tuh, itu juga bisa. Itu ya. Terus kalau misalnya dia kan nggak bisa tidur biasanya, karena kan ada kafeinnya juga biasanya yang bersoda. Minum bersoda ya. Juga bisa. Oh gitu. Apalagi anak-anak ya. Apalagi anak-anak. Anak-anak sebaiknya tidak sering, apalagi ya minuman bersoda ya, sebaiknya hindari saja ya. Iya. Oke. Jadi itu minuman bersoda. Kemudian, nah ini untuk asupan minuman, masih tentang minuman yang tadi juga tertunda, minuman yang ya sebutlah bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Di keseharian kita kan biasa minum air putih ya, walaupun airnya sih bening ya, tapi disebutnya air putih. Yang putih mah susu ya. Yang putih mah susu gitu. Saya pikir kok air putih gitu ya, karena pada bening gitu, air bening gitu. Tapi oke lah, itu sebaiknya yang baik asupan minuman itu seperti apa sih? Karena ada juga kayak yang saya dengar itu ada tambahan buah-buahan juga gitu. Atau baiknya seperti apa, Mbak Hawa? Kalau untuk minum sih sebenarnya untuk minum air putih ya, itu kan memang harus minum air putih nih, misalkan 8 gelas atau 7 gelas sehari. Tapi kan kalau untuk air kan memang sesuai sama kebutuhan dulu ya. Cuman memang di rata-rata 8 gelas per hari. Nah, kemudian kalau misalkan sekarang kan banyak nih minuman-minuman yang katanya untuk meningkatkan imunitas. Salah satunya misalkan air jeruk nih dengan madu biasanya. Itu sebenarnya boleh sih dan memang betul ya, misalnya meningkatkan imunitas tubuh karena kan ada vitamin C-nya tuh dari si lemonnya. Tapi kalau misalkan minumnya pagi-pagi belum makan apa-apa kan riskan ke lambung ya. Karena memang sempat juga ada beberapa yang konsul di rumah sakit atau misalkan di luar, mengeluhnya saya minum air lemon setiap pagi tapi jadinya malah sakit lambung gitu. Karena memang sebaiknya sih makan dulu, entah itu tadi roti atau misalkan ada kue, asupan makanan dulu ya. aja, nah baru boleh minum yang lemon gitu.
Karena kalau misalkan itu bisa nanti bukannya ya sih memang ya terhindar dari COVID, tapi jadi penyakit lambung misalkan jadi GERD atau misalkan jadi tukak lambung kan bahaya toh. Malah yang lain. Gitu. Jadi malah kecolongan ke situ ya gitu. Ah, bener-bener ya. Jadi pokoknya bener tuh, saya sering lihat juga di sini ada juga tuh di Gerak Kompas di ruangan ini yang kerja selalu bawa tumbler isinya ada potongan lemon gitu ya di dalam tumblernya itu. Jadi memang itu satu sisi yang terpenting adalah perut kita sudah terisi dulu lah ya. Betul. Makanannya. Betul. Baru itu bisa konsumsi rutin gitu ya. Oke. Selain lemon ada buah apa lagi mungkin? Kalau misalnya durian mungkin nggak bisa, repot sop durian itu. Durian nanti mabok ya kalau kebanyakan juga. Iya, kalau misalnya untuk buah-buahan sih sebenarnya masih banyak ya, buah-buahan lain, entah itu mangga, melon, semangka itu masih boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya untuk buah-buahan sih tadi seperti yang saya sebutkan ya, memang cuman paling nangka sama durian aja yang agak diperhatikan, sama paling buah-buahannya yang matang-matang aja. Ya, gitu ya, jadi buah matang. Kalau buah kan buah yang belum matang lah ya, kayak mangga gitu kan, mangga yang ya gumading deh aja gitu ya, itu matang banget enggak gitu kan, mentah juga enggak, itu bermanfaat juga, vitamin C-nya cukup tinggi juga gitu. Kalau tinggi juga sih biasanya, cuman kenapa memang disarankannya matang tadi kan pertama untuk lambung ya, nanti juga perih juga kan biasanya. Jadi memang kalau untuk beberapa pasien dengan penyakit lambung memang kita sarankan untuk makanan sayur dan buahnya itu yang matang. Bahkan kalau misalkan untuk sayuran yang lalap juga sebaiknya direbus dulu sebentar baru kita makan, jadi nggak mentah-mentah banget kalau untuk lalap gitu ya gitu. Oke. Dan untuk kayak sayuran-sayuran gitu sebaiknya memang kalau yang kan suka ada yang di sayur artinya direbus gitu atau ini, tapi sebaiknya kalau mengonsumsi sayur tuh yang gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan untuk sayur sih kan kalau kita makan nggak mungkin ya semuanya direbus-rebus ya, maksudnya kadang-kadang pasti bosan kan ya. Pasti bosan. Misalkan boleh ditumis atau misalkan di sayur itu juga masih boleh, nggak masalah sih. Nggak harus sampai misalkan direbus terus, itu kan kadang-kadang juga kita butuh sesuatu yang enak ya untuk dimakan, karena kan terkesannya kan kalau makanan saat itu nggak enak ya. Padahal kalau misalkan kita mengolahnya benar, bisa juga itu pasti enak. Gitu. Oke. Kita break dulu. Yang pasti tentu tadi ya kebutuhan vitamin, kalau buah-buahan banyak orang yang tahu tuh vitamin C kan banyak terkandungnya di buah-buahan, mangga dan segala macam ya. Tapi apa perlu untuk meningkatkan imunitas itu vitamin apa saja selain vitamin C gitu ya Mbak Hawa ya. Tapi nanti kita break dulu. Dan sahabat-sahabat masih boleh untuk tanya-tanya juga ya bersama ahli gizi Mbak Hawa Dia. Kemudian ada Mbak Lasri juga tadi terkait dengan prokes, protokol kesehatan, tentu dengan layanan juga di Rumah Sakit Santo Yusuf. Saya juga perlu tahu, sahabat sonor perlu tahu juga ketika ingin berobat misalnya ya, dan bukan COVID, itu tetap aman atau tidak gitu ya. Terus nanti prokesnya seperti apa, ini bisa dijelasin ya Mbak Lasri ya. Oke, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi kayaknya, dan kita masuk sesi terakhir juga Mbak Hawa Dia, Mbak Lasri ya. Dan yang pasti berkaitan dengan meningkatkan imunitas di saat pandemi ya. Makanan bergizi tetap mesti diperhatikan, minuman juga gitu ya. Tadi Pak Sugi sudah interaksi, mudah-mudahan cukup jelas juga. Kalau belum jelas silahkan tanya lagi. Oke, asupan vitamin dulu deh. Ini selain vitamin C, sebetulnya untuk meningkatkan imunitas itu vitamin apa lagi dan biasanya terkandung di dalam makanan atau minuman apa? Mbak. Nah, kalau misalnya tadi kan vitamin C pasti udah pada tahu ya, untuk merangsang pembentukan antibodi, untuk meningkatkan imunitas. Tadi misalkan salah satunya ada di papaya, jeruk, strawberry, tomat, kemudian kiwi dan jambu biji nih misalkan. Nah, ada juga nih vitamin A. Nah, itu perannya itu untuk mengatur sistem imun tubuh nih, untuk memberi perlindungan juga terhadap infeksi. Nah, vitamin itu adanya di salah satunya di wortel, kuning telur, kemudian ubi jalar, singkong, brokoli dan sayuran lain. Kemudian ada vitamin E juga yang berperan sebagai antioksidan. Nah, itu untuk menetralkan radikal bebas nih dalam tubuh. Nah, biasanya sih suka ada di sayuran hijau, minyak sayur, kemudian
kacang hijau, kemudian kacang-kacangan juga. Nah, ada zinc juga. Zinc itu untuk mengendalikan atau mengatur sistem imun tubuh. Nah, itu ada di ayam, kerang, susu, kemudian sayuran hijau atau kacang hijau. Nah, untuk selenium dan zat besi ini biasanya sih untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh. Nah, biasanya saya suka ada di daging ayam, ikan, telur, kacang-kacangan, bawang putih. Nah, terakhir ada asam folat sama vitamin B6. Nah, ini fungsinya untuk memproduksi atau mengaktifasi sel imun tubuh. Nah, itu biasanya suka ada di kacang-kacangan, sereal, sayur hijau. Sebenarnya semua juga masih ada sih, gitu. Cuman yang sumber-sumbernya ada di situ. Itu ya intinya. Betul. Oke. Dan nah ini terkait juga dengan asupan makanan, pola makan dan seterusnya gitu ya. Tapi sebelum ke situ saya ingin ke layanan kesehatan di Rumah Sakit Santo Yusuf dulu nih Mbak Lastri nih. Iya. Karena kan yang pasti rumah sakit itu tidak hanya melayani pasien COVID lah gitu ya, katakanlah begitu. Tapi untuk mereka yang ingin berobat dan bukan COVID, sejauh mana sisi keamanan dari mereka yang ingin berobat nih? Seperti apa? Mungkin ada pemisahan jalurnya gitu atau gimana? Oh iya. Yang sekarang itu kebijakan rumah sakit semenjak ada COVID ini, ada beberapa layanan yang kami buka. Ada yang pasien bisa datang langsung ke rumah sakit. Nah, ada juga layanan yang tidak perlu datang ke rumah sakit, mau berobat tapi tidak perlu datang ke rumah sakit. Nah, itu salah satu untuk mencegah penularan ya, itu dua prinsip itu. Yang tidak langsung kontak dengan dokter itu melalui layanan telemedicine. Telemedicine itu hanya dengan mendaftar, terus nanti mau ke dokter siapa gitu, namanya siapa gitu, nanti janjian mau telemedicine jam berapa, itu bisa nanti langsung kontak ke Rumah Sakit Santo Yusuf. Nomor teleponnya ke customer service-nya 082 11 67 57 299. Saya ulangi ya. 082 11 67 57 299. Nah, itu yang tanpa kontak dengan dokter. Nah, sekarang masalahnya kan yang kontak dengan dokter, yang datang ke rumah sakit. Itu. Ini tuh masalah umum ya. Orang-orang takut gitu. Dan sekarang itu tidak seperti dulu pasien COVID itu. Istilahnya bahasa Sunda nama pabalatak ya, Pak. Mas, kita tidak tahu itu teh di awal-awal itu. Di awal-awal kan kita rada takut ya. Oh, ini masih ada, kita tahu ini klaster waktu itu di Lembang. Oh, ini klaster ini. Sekarang mah tidak ada klaster keluarga jadinya teh. Ini mah satu keluarga itu. Jadi kita datang, oh ini kayaknya positif. Walaupun badannya sehat gitu. Nah, itu udah harus kita perhatikan baik-baik gitu. Jadi pada saat pasien atau keluarga atau yang akan berkunjung ke rumah sakit itu harus melakukan melewati dulu screening awal. Datang, kita di Rumah Sakit Santo Yusuf itu ada satu pintu masuk. Nah, pintu masuk itu di situ kami akan melakukan screening. Memang kebanyakan orang-orang tuh ingin cepat-cepat masuk, ingin cepat-cepat dilayanin. Nah, kami sih memang mohon pengertian dari semuanya gitu. Oh, udah cepetan nanya-nanya terus gitu. Pak, ini memang protokol kami biar Bapak sehat, semua sehat kan, aman gitu. Pertama, kita akan cek suhu. Nah, ini juga kebanyakan cek suhunya berapa. Kalau misalkan 37,5 ke atas, nah itu kita akan ada lanjutan pertanyaan yang mendetil ke arah COVID gitu. Jadi mohon itu dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien yang datang ke situ, walaupun dia bukan pasien, tapi tetap kita akan tanya. Suhunya 375. Pengantar gitu ya. Pengantarnya. Suhu 375, silakan ke sana. Kita akan tanya, ada demam, batuk, pilek. Itu ada banyak sih, diare, mual, muntah. Karena memang gejala dari COVID itu kadang-kadang nggak ada gejala apa-apa, jadi cuman mual aja, mual, muntah aja. Itu masuk ke itu ya, termasuk. Jadi kadang-kadang kita sudah tulis, kita tulis suhunya segini, kita tulis. Oh, ini ada mual, muntah. Kita checklist, screening. Nanti masuklah ke dokter, masuk ke dalam. Mohon didahulukan dan nanti dipisahkan gitu. Nanti kita dahulukan, jadi tidak menunggu lama di dalam koordinasi kita. Ini ada pasien seperti ini, atau bisa juga pasiennya ada suhunya demam, ada kontak nggak? Ada perjalanan nggak? Oh, ada, ternyata kita akan langsung arahkan ke UGD. Padahal di awalnya mau ke klinik, kita langsung arahkan ke UGD gitu, screeningnya ya. Suhu, terus dari situ kita tanya-tanya keluhannya.
Udah gitu kita harus cuci tangan di situ. Cuci tangannya memang di Rumah Sakit Santo Yusuf masih di depan tuh masih pakai hand sanitizer. Minimal itu untuk awal dulu cuci tangan. Jadi wajib cuci tangan. Dan perlu diingat, saya juga lucu ya di depan jaga screening juga ya, perhatikan itu. Cuci tangan yang cuman zet, dah beres. Asal basah. Asal gini aja. Asal gini udah selesai. Sepertiin. Rasanya saya suka ngasih penyuluhan tapi kok nggak lulus kayaknya saya. Jadi Pak, cuci tangannya yang itu semua bagian terkena gitu. Itu perlu. Nah, udah gitu boleh masuk nih, aman semuanya, screening udah selesai. Screening masker saya juga udah. Saya juga dilihat. Jadi pertama kali orang yang datang itu kita lihat maskernya betul nggak pakainya miring kanan kiri atau longgar atau kekecilan. Itu juga diperhatikan. Nah, udah sampai ke dalam dilihat. Duduknya mohon diperhatikan. Nah, kita sudah ngasih tanda silang merah. Duduknya jangan ditanda silang merah. Itu tandanya tidak boleh duduk di situ. Duduklah yang tidak bertanda silang. Situ. Kalau misalkan penuh, nah jangan ikut di situ nunggu-nunggu, dudukin. Keluar aja. Koordinasi dengan susternya. Saya menunggu di luar. Gitu. Itu ada memang waktu-waktu tertentu banyak ya. Pasien itu, tapi kita harus atur volume pasien. Itu salah satu triknya, volume pasien. Kontrolnya nanti diurai gitulah di jam berapa gitu. Jadi tidak terlalu menunggu lama. Kadang-kadang kalau misalkan sudah ternyata penuh, kita akan ada petugas yang mohon menunggunya di sebagian di luar dulu. Nanti akan kami informasikan. Seperti itu standarnya. Dan kalau sudah misalkan ikutilah, sudah di lingkungan rumah sakit, ikutilah protokol yang sudah kita berikan. Misalkan tadi seperti tanda silang atau naik lift, pakailah ini siku, kalau di kami siku, terus cuci tangan gitu. Terus posisi di dalam lift juga harus berhadapan kemana gitu. Nah, nanti pada saat kontak dengan dokter juga itu akan ada jarak. Jadi mohon difahami juga. Walaupun dokter juga APD-nya sudah lengkap ya. Ada sih memang untuk ngobrol ada jaga jarak. Nah, kalau misalkan diperiksa sama dokter, gunakanlah maskernya dulu gitu. Ya seperti itu protokol-protokol yang dijalankan di Rumah Sakit Santo Yusuf. Jadi nggak usah khawatir yang yang sakit, merasa sakit terus pengen berobat gitu ya. Jangan khawatir juga, pasti ada screening dan seterusnya lah ya. Betul. Kalau memang ada bergejala ya amit-amit ya COVID misalnya, tapi sudah ada lah protokolnya harus seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kalau kalau ruang isolasi di Santo Yusuf untuk COVID ini ada juga? Iya, ada terpisah gitu. Ya terpisah. Terpisah. Dan memang sekarang juga ruang rawat inap juga memberlakukan sesuai panduan Kemenkes ya. Harus jaraknya juga lebih dari 1,5 meter gitu antara tempat tidur gitu. Dan termasuk ruang COVID itu isolasi dan dengan ventilasi yang bagus gitu. Ventilasi yang bagus, jadi udara ini dan keluarga pasien juga nggak bisa masuk ke sana sembarangan gitu. Seperti itu. Alur-alurnya juga. Keterisiannya seperti apa? Sekarang ini sudah penuh kah atau makin banyak atau gimana Mbak Lasri? Mungkin ada gambaran? Pada awal-awal yang setelah tahun baru itu, liburan tahun baru yang saya alamin penuh. Saya semenjak dari situ penuh. Jadi antrian dari UGD jalan ngantri gitu. Tapi mulai sekarang masuk ke bulan Februari ini yang di Rumah Sakit Santo Yusuf itu udah mulai ada lah yang tidak mengantri banyak di UGD. Jadi pasien barunya tidak, waktu itu kan 11, 17 gitu pasien baru tuh masuknya. Ini mah 1, 2 gitu, tidak banyak. Itu walaupun seperti itu pandemi belum usai loh.